Baik, terima kasih ini Pak Aswin. Di sela-sela hari Senin ini sebetulnya adalah jadwal rapat tetapnya DAI ya. Eh, Ya, Pak. Mudah-mudahan sudah selesai. Ya, Pak, sudah. Baik, Pak Dwi, ini kita mulai untuk hari sore ini kelihatannya sudah ada 43 di Zoom ini. Jadi kebetulan karena bersifat umum jadi banyak juga dari teman-teman yang sedang PPAR ataupun sedang magister arsitektur desain ataupun juga anggota IAI yang belum ber-SRA ini Pak Aswin dan juga Pak Dwi. Teman-teman ini ikut tergabung atau bergabung di dalam sesi kita sore hari ini. Eh, Monggo ini Pak Dwi selaku Kaprodi Magister mungkin berkenan untuk memberikan sambutan sebelum kita masuk ke dalam topik. Terima kasih banyak. Pastinya. Selamat sore, rekan saya, Selamat sore. Sore. dan mahasiswa. Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Asim dan juga kesempatan untuk diskusi pada sesi yang diminta ini. Juga kepada Pak Romi selaku pengambil mata kuliah profesional praktis arsitektur. Terima kasih sudah ya bagi arsitektur juga berkomitmen untuk bersama-sama dengan rekan-rekan di profesi arsitek untuk buka poin-poin terbuka seperti ini sama kesempatan tadi di unsur-unsur yang lain. Nah, lanjut yang berkaitan dengan dari dua unsur speaker Petra ya. Nah, kami di mahasiswa arsitektur Petra sudah hampir setahun ini ya dengan kurikulum yang baru. Ini ada mata kuliah yang kita bangun bersama, namanya Praktis dan Belajar. Mata kuliah ini menjadi bagian penting dari perjalanan teman-teman yang berkuliah di sini untuk mendapatkan pelatihan, mendapatkan workshop, mendapatkan informasi yang terbaru terkait dengan keprofesian. Nah, mata kuliah ini tidak hanya pengetahuan dari arsitektur, tapi juga dari ilmu konstruksi yang berkaitan dengan manajemen proyek. Jadi biasanya ada Pak Roni selaku pengampu utama, dibantu oleh Pak Dodi dari teknik sipil yang berkaitan dari manajemen. Kalau melengkapi demikian. Nah, sore hari ini kita bersama dengan tim dari Dua Indonesia dan juga dosen Pak IPB. Selain itu juga beliau ini spesial karena Pak Asbin ini adalah salah seorang yang kita sebut dengan advisory board-nya Mahasiswa Arsitektur Kota Petra. Terima kasih Pak Aswin ya sudah berkenan untuk bersama kami sampai sekarang ya, mulai dari persiapan akreditasi KAB, kemudian banyak sekali bersama untuk berbagi pengalaman. Kemudian kita juga bersyukur kalau Pak Roni sampai sekarang juga masih bersama kita untuk berbagi ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Terima kasih. Saya kira demikian Pak Roni. Sekali lagi terima kasih. Mari kita bersama-sama mendengarkan presentasi dari Pak Aswin dengan Pak Roni sebagai moderator. Demikian Pak Roni, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore semuanya. Pak Roni, kembalikan. Baik, terima kasih Pak Dwi. Mohon izin saya menggunakan dua gadget. Izin Bapak Ibu yang tergabung di dalam Zoom sore hari ini dan juga teman-teman mahasiswa maupun juga alumni dari berbagai kampus dan juga dari berbagai provinsi. Di sore hari ini ada 61 tercatat meskipun mahasiswa
yang tergabung secara resmi ini ada 22 di Petra dan 24 di Atmajaya, Pak Dwi ini. Jadi totalnya ada beberapa juga yang berasal dari luar kampus ya. Jadi terima kasih sudah bergabung dalam kesempatan sore hari ini. Mungkin tidak berlama-lama, saya izin Pak Aswin membacakan dari CV Pak Aswin, tapi sepertinya sudah ada portofolio atau CV yang diberikan kepada saya. Mohon izin, ini saya bacakan saja. Di Pak Aswin ini, mungkin Bapak Ibu sudah yang mengenal beliau, tapi mungkin ada teman-teman yang kemudian juga baru mengenal beliau. Pak Aswin menamatkan sekolah di Shibaru Institute of Technology, Jepang di 2011. Beliau adalah Associate Professor di SAPPK ITB, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan di Institut Teknologi Bandung. Sementara kita mengenal beliau dalam bidang studi yaitu desain komutasi, BIM, dan juga representasi desain. Namun, saya kira kaitan dengan Pak Aswin per hari ini kita akan mengundang dalam kapasitas beliau sebagai Dewan Arsitek Indonesia di dalam proses beliau selama kurang lebih 5 tahun di dalam Dewan Arsitek Indonesia ini banyak hal yang terkait dengan pendidikan arsitektur, kemudian juga praktik arsitek, dan juga bagaimana ekosistem arsitektur. Sesuai dengan topik kita di hari ini, bahwa seperti apa ekosistem arsitektur dan seperti apa industri arsitek, industri yang terkait dengan profesi arsitek. Saya kira ada banyak hal yang terkait dengan kapasitas beliau sebagai anggota DAI, tetapi juga mungkin akan terkait juga dengan bagaimana pengalaman beliau dalam topik-topik khusus keahlian beliau. Pak Aswin, mohon izin, ini kita akan bagi di dalam beberapa kali sesi gitu ya. Sesi pertama ini mungkin setelah pembukaan kita akan mendengarkan dari Pak Aswin. Kami batasi 35 menit ya Pak Aswin. Mudah-mudahan bisa kalau nanti masih kurang nggak apa-apa, nanti kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Jadi 35 menit dan kemudian kita akan diskusi terkait dengan bagaimana terkait ekosistem arsitektur dan juga bagaimana saat ini ya industri yang terkait. Kemudian nanti diskusi ini mungkin saya pandu sebagai moderator dan selanjutnya kita akan membuka diskusi ke teman-teman audiens juga. Ada yang ingin bertanya terkait dengan mungkin terkait dengan SCRA, terkait dengan roadmap-nya masing-masing gitu ya. Ada yang lulus S1, ada yang lulus S2, ada yang lulus PPHR, dan juga mungkin dari arsitek-arsitek di provinsi yang terkait. Pak Aswin, waktu dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya atas undangan untuk memberikan kuliah tamu secara daring ke Pak Agus sebagai Kaprodi Magister Desain di UK Petra, ke Pak Roni sebagai dosen di UK Petra ya. Saya sangat senang begitu ya, sejauh yang saya bisa berikan, saya akan berikan informasi terutama juga kepada para mahasiswa, kepada para alumni ya, dalam kaitannya dengan tugas saya yang akan berakhir sebentar lagi sebagai anggota Dewan Arsitek Indonesia periode 2020-2025 ya. Saya izin share screen. Mudah-mudahan terlihat ya, sebentar. Sebentar saya cek. Oke. Ya. Ini mudah-mudahan terlihat. Oke, apakah sudah terlihat ya? Harusnya sih sudah ya, Pak Roni, rekan-rekan mahasiswa. Baik. Sebagaimana yang disampaikan Pak Roni ke saya, maka mungkin topik yang
yang pas untuk hari ini karena pesertanya adalah mahasiswa MARS dan juga para alumni, barangkali yang juga sedang memproses STRA gitu ya. Bagaimana sebenarnya dinamika dan ekosistem di arsitektur, karena dinamika dan ekosistem arsitektur ini berkembang ya, sangat dinamis. Dinamis ini maksudnya dalam konteks yang positif ya. Arsitek dan industri di ranah lingkungan binaan. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, ini adalah diagram yang barangkali sudah pernah ditemui ya, bahwa sekarang ini di klasifikasi arsitektur ada beberapa jenjang jabatan kerja begitu ya, yang bisa dimasuki oleh lulusan. Baik S1 arsitektur, lulusan PPAR, lulusan S2 arsitektur, atau bahkan yang S3 dan juga nantinya akan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan STRA ya. Jadi ini kurang lebih kira-kira ya, kalau diagram ini saya buat ketika saya bertugas sebagai wakil dekan akademik. Jadi lulusan S1 khusus untuk arsitektur baik itu SARS maupun ST itu sekarang pada klasifikasi arsitektur itu ada jabatan kerjanya asisten pemula arsitek gitu ya, KKNI-nya 6 atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Kemudian kalau sudah lulus dari PPAR dan belum ber-STRA maka sudah bisa apply ke LSP begitu ya, untuk mendapatkan sertifikat kompetensi pada jenjang KKNI 7 atau asisten arsitek ya. Nah, demikian pula dengan yang S2 ya, S2 yang KKNI jenjang 8, meskipun KKNI jenjang 8 tapi Undang-Undang Arsitek dan PP 15 itu mensyaratkan bahwa profesi dan gelar arsitek itu hanya diberikan bagi yang telah mendapatkan STRA begitu ya. Jadi untuk yang jenjang magister maka sebenarnya bisa apply ke LSP P3 atau LSP P1 untuk mendapatkan sertifikat kompetensi pada jenjang KKNI 7 ya. Nah, dengan demikian sebenarnya lulusan pendidikan tinggi arsitektur itu mulai dari lulusan S1 sampai lulusan S2 itu sudah ada slot jabatan kerjanya, terlepas yang bersangkutan itu akan meneruskan untuk mendapatkan STRA atau tidak gitu ya. Jadi tidak itu maksudnya nanti apakah dia akan bekerja dulu begitu ya. Ketika dia lulus PPAR, lulus MARS bekerja, apakah saya bisa bekerja? Bisa dengan jabatan kerja asisten arsitek, tetapi harus punya SKK. Nah, siapa yang mengeluarkan SKK? Ini adalah lembaga sertifikasi profesi ya. Lembaga sertifikasi profesi ini bisa dibentuk oleh universitas yang dikenal dengan LSP kategori P1 atau yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kategori P3 yang kita di arsitektur kita mengenal yang namanya SARSI. Itu lembaga sertifikasi profesi P3 yang dibentuk oleh IAI. Kemudian, nah ini juga barangkali saya hanya memperjelas saja bagaimana sebenarnya peta jalan karir menjadi arsitek di Indonesia ya. Ada 5 langkah menjadi arsitek teregistrasi ya. Jadi lulus sarjana arsitektur atau S1 mendapat sertifikasi kompetensi dari LSP untuk mendapatkan SKK asisten mula arsitek begitu ya. Kemudian magang atau kerja itu bisa dilakukan setelah lulus S1 atau meneruskan PPAR begitu ya. Setelah lulus PPAR apply ke LSP untuk mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai asisten arsitek. Kemudian kita tahu bahwa eligibilitas untuk uji kompetensi itu pendidikan minimal 5 tahun, yang artinya 4 tahun S1 ditambah 1 tahun PPAR, atau 4 tahun S1 ditambah 2 tahun S2 alur desain. Ditambah setelah pendidikan tinggi adalah magang yang durasinya ditentukan minimum 4.000 jam. Setelah itu langkah keempat adalah uji kompetensi ya.
Kalau lulus, maka akan mendapatkan STRA sebagai bukti arsitek teregistrasi. Itu menjadi arsitek yang artinya bisa menjalankan atau menandatangani proyek, bisa apply atau bekerja di BUMN, bisa bekerja mandiri dan seterusnya. Kemudian langkah ke-6 ini adalah arsitek berlisensi. Jadi antara lisensi dengan registrasi, barangkali rekan-rekan juga sudah mendapat informasi apa bedanya begitu ya. Kalau STRA itu adalah surat tanda registrasi arsitek yang menjadi bukti Anda semua legal berpraktek sebagai arsitek di Indonesia. Ya, kalau lisensi itu adalah surat atau sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi sebagai bukti bahwa Anda bisa menjalani praktek arsitek di provinsi di mana Anda mendapat lisensi. Saat ini belum semua provinsi di Indonesia memiliki perda untuk lisensi, gitu ya. Nanti ada di slide selanjutnya. Jadi pada prinsipnya adalah jika Anda ingin menjadi arsitek, yang artinya terregistrasi, Anda harus mendapatkan STRA. Nah, ini yang tadi kami sampaikan, ini sudah resmi begitu ya, bahwa di klasifikasi arsitektur itu ada subklasifikasi ya, ada subklasifikasi pada jabatan kerja arsitek utama, itu jenjang KKNI 9 gitu ya. Kemudian yang madya jenjang KKNI 8 gitu ya. Itu supaya jelas saya pakai ini dulu deh. Nah, 9, nah yang ini. Ini pendidikan tingginya minimal 5 tahun dan ber-STRA. 8 itu pendidikan tinggi minimal 5 tahun ber-STRA. Kemudian untuk subklasifikasi pada jabatan kerja asisten arsitek itu jenjang KKNI-nya 7. Ini pendidikan atau program studinya adalah S1 arsitektur, teknik arsitektur ditambah PPAR. Gitu ya. Ini ada di keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk jenjang 6, asisten pemula arsitek begitu ya. S1 dari arsitektur atau teknik arsitektur. Kemudian ini kalau dari sisi vokasi ya. Jadi kesempatan kerja yang bisa didapatkan ketika lulus dari S1, PPAR maupun S2. Nah, ini gambaran lagi mengenai peta jalannya begitu ya. Jadi pada ekosistem pendidikan dan profesi arsitektur ada beberapa tahapan yang dikelola oleh institusi yang berbeda gitu ya. Yang pertama adalah dalam waktu 5-6 tahun yang artinya Anda bersekolah S1 arsitektur atau nanti ditambah PPAR atau S1 arsitektur ditambah 2 tahun magister arsitektur, itu domain pengelolanya adalah dari perguruan tinggi ya. Domain pengelola dari perguruan tinggi, kemudian Anda lulus dan melakukan magang, termasuk di dalamnya adalah penataran-penataran, kode etik dan kaidah tata laku arsitek, itu dikelola oleh Ikatan Arsitek Indonesia. Dan dalam 2 tahun ini Anda akan dibekali oleh logbook untuk magang, kemudian penataran dan seterusnya, agar pada tahapan pendidikan tinggi dan magang Anda sudah nanti akan eligible untuk uji kompetensi, begitu ya. Nah, uji kompetensi dan registrasi arsitek itu dilakukan oleh Dewan Arsitek Indonesia. Jadi tugas dan fungsi utama kami di Dewan Arsitek Indonesia adalah menjadi lembaga kuasi pemerintah untuk menerbitkan STRA. STRA itu diperbarui setiap 5 tahun. Jadi, bagi rekan-rekan yang belum pernah punya SKA atau sertifikat keahlian gitu ya, arsitek, maka skema utama untuk menjadi arsitek adalah melewati uji kompetensi dengan eligibilitas pendidikan dan magang gitu ya, sebagaimana konsensus internasional. Nah, setelah Anda berpraktek sebagai arsitek mendapatkan STRA, maka pengelolaan selanjutnya ada yang dinamakan sebagai pendidikan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Nah, ini domain pengelolanya adalah IAI
gitu ya. Jadi karena STRA itu akan diperbarui setiap 5 tahun, apa syarat pembaruannya? Itu adalah poin ya. CPD namanya, Continuous Professional Development kalau di bahasa asingnya, kalau di kita namanya PKB. Nah ini yang mengelola adalah IAI. Setahun mesti berapa kumnya itu apa saja isinya, apakah mengikuti seminar, apakah sayembara dan seterusnya ya. Jadi itu pada intinya adalah untuk dapat memelihara dan mengupdate kompetensi. Nah, CPD ini sebenarnya ada di semua profesi ya. Jadi kalau sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP SKK itu akan selalu ada durasinya. Karena prinsipnya adalah kompetensi itu harus terus diupdate ya dalam berjalannya waktu harus terus diupdate. Nah, domain yang lain adalah domain dari pemerintah daerah di mana mereka bekerjasama dengan IAI dalam hal ini menerbitkan lisensi arsitek. Ya, ada 8 atau 11 kota provinsi di Indonesia yang sudah punya perda. Selanjutnya untuk mengembangkan profesi ke ranah regional, maka Indonesia memiliki namanya Indonesia Monitoring Committee. Itu yang mendaftar arsitek-arsitek yang ber-STRA dengan pengalaman minimal 5 tahun dan memiliki portofolio yang sesuai dengan yang ditentukan untuk mendaftar sebagai ASEAN Arsitek. Jadi kira-kira seperti ini peta jalannya begitu ya. Ini akan saya cepatkan saja. Anda semua mahasiswa sudah tahu bahwa profesi arsitek adalah regulated profession ya. Jadi profesi yang dilindungi hukum. Ini bermakna bahwa produk rancangan arsitek dan praktek arsiteknya itu berkonsekuensi hukum. Arsitek sebagai penanggung jawab rancangan arsitektur. Saya akan agak cepat sedikit. Nah, pada prakteknya, praktek profesi arsitek itu surat yang dipegang itu adalah STRA. Kemudian karena kita punya undang-undang jasa konstruksi sebagai undang-undang yang mengayomi semua pihak yang terlibat di industri arsitek termasuk industri konstruksi termasuk arsitek, maka ada yang namanya sertifikat kompetensi kerja atau SKK ya. Dan tadi lisensi. Jadi ada tiga surat ini sebenarnya. Pada kondisi sekarang ada 3 surat, STRA, lisensi dan SKK gitu ya. Pada praktek profesi kita menyebut diri kita arsitek, kita menandatangani kontrak dan seterusnya, itu STRA diperlukan. Diperlukan di semua urusan ini, praktek profesi, perizinan bangunan, badan usaha. Tetapi pada perizinan bangunan PBG gitu ya, selain STRA sebenarnya diperlukan lisensi ya, lisensi di beberapa daerah yang sudah ada perda untuk lisensi. Di beberapa daerah di mana belum ada perda yang mengatur lisensi arsitek, maka untuk PBG dilakukan oleh arsitek yang ber-STRA. Kemudian untuk badan usaha, karena Undang-Undang Jasa Konstruksi menyatakan harus dengan surat yang lain yang namanya SKK, maka diperlukanlah SKK. Karena itu IAI membentuk yang namanya SARSI ya. LSP P3 yang punya wewenang untuk menerbitkan SKK gitu ya. Ini untuk alignment atau penyelarasan antara Undang-Undang Arsitek dan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, kaitannya dengan pendidikan, barangkali yang perlu saya sampaikan kembali adalah apa yang disampaikan di UIA ya, Union Internationale des Architects ya. Kemampuan atau kapabilitas yang harus dimiliki oleh arsitek gitu ya. Ada 3, kemampuan desain, kemampuan pengetahuan gitu ya, dan keterampilan. Nah, barangkali kita mesti melihat kembali konsensus internasional untuk melihat apakah kurikulum yang ada di sekolah kita benar-benar sudah melaksanakan atau sudah memiliki kandungan dari 3 kategori kemampuan yang disyaratkan oleh UIA ini ya. Kemampuan desain tentu saja sekolah arsitektur harus ada kemampuan desain gitu ya, kreatif, inovatif, memiliki kepemimpinan desain dan seterusnya.
pengetahuan apa saja yang harus diberikan di sekolah arsitektur ya. Budaya dan seni, sosial, lingkungan, teknis, dan seterusnya, termasuk praktek profesi, kemudian keterampilan apa saja yang diberikan di sekolah arsitektur. Ingat, sekolah arsitektur yang dimaksud di sini adalah pendidikan 5 tahun ya. Jadi tidak melulu hanya S1 saja, tetapi S1 plus minimal PPAR. Atau dalam konteks MARS di UK Petra itu adalah S1 plus S2 alur desain. Nah, ini barangkali hampir sama ya. Ini saya dalam kapasitas saya di Dewan Arsitek wajib untuk memberikan informasi ini berulang-ulang agar Anda-Anda semua yang menjadi calon arsitek juga paham betul bahwa peta jalan berprofesi sebagai arsitek di Indonesia itu seperti ini, begitu ya. Ini kurang lebih sama dengan apa yang tadi saya sampaikan, hanya di sini ada ada dinamika, begitu ya, dinamika yang barangkali ini tidak langsung berkaitan dengan para mahasiswa, mungkin berkaitan dengan alumni, tapi ini masih dalam diskusi. Apa yang masih dalam diskusi adalah rekognisi pembelajaran lampau, ya. Jadi rekan-rekan semua, sebagaimana diketahui pemerintah itu punya prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan layak ya, mendapatkan pendidikan tinggi yang layak. Sehingga pemerintah itu menerbitkan peraturan RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Apa itu RPL? Sebenarnya RPL itu intinya adalah kalau orang yang belum berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal, yang artinya S1, kemudian PPAR, kemudian S2, penyelenggara pendidikan ini dapat merekognisi pengetahuan yang berasal dari pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berasal dari pengalaman yang bersangkutan dalam durasi sekian tahun. Ini yang namanya PPAR, ini yang namanya RPL. Dan ini jamak dilakukan pada saat ini oleh pendidikan profesi insinyur. Ya, pendidikan profesi insinyur itu dilakukan dengan dua skema. Skema reguler artinya kuliah dalam waktu 1 tahun atau skema RPL. Ya, RPL parsial namanya. Jadi kalau kita punya pengalaman di industri konstruksi 5 tahun, kita punya portofolio, maka kita bisa mengajukan RPL sehingga kita berkuliah di program profesi insinyur hanya 1 semester. Nah, program studi pendidikan tinggi di arsitektur bisa melakukan ini, ya. Jadi PPAR misalnya bisa melakukan skema RPL. Ditambah magister alur desain misalnya bisa melakukan skema RPL. Apa tanggung jawabnya? Karena baik di UK Petra maupun di ITB kami sama-sama punya akreditasi KHAB. Yang menjadi prinsip dari kesesuaian kompetensi yang didasari oleh standar KHAB atau Canberra Accord adalah bagaimana sekolah bisa mempertanggungjawabkan kompetensi yang didapatkan dari pengalaman itu sebagai kompetensi yang setara dengan yang ada di sekolah. Kira-kira seperti itu. Tetapi prinsipnya ini bisa dilakukan. Pemerintah bahkan sudah memiliki panduan untuk RPL ini. Yang menjadi hal yang harus dirumuskan oleh pendidikan tinggi arsitektur adalah bagaimana kita merumuskan skema RPL, baik untuk PPAR maupun untuk magister alur desain ya. Karena tanggung jawabnya tadi itu, kompetensi yang dipertanggungjawabkan gitu ya. Setara dengan kuliah apa gitu ya. Nah, dinamika dan perkembangan yang lain yang bisa saya sampaikan adalah hubungan triangular antara asosiasi profesi dalam hal ini IAI, APTARI sebagai asosiasi sekolah arsitektur, dan Dewan Arsitek Indonesia. Nah, ekosistem ini dari hulu ke hilir ya. Hulu kita tahu semua bahwa itu ranahnya APTARI, kemudian di tengah itu ranahnya IAI. Ya, Anda nanti melakukan penataran kode etik, kaidah tata laku, CPD atau PKB gitu ya, itu semuanya dilakukan oleh IAI. Magang dilakukan oleh IAI, dikelola oleh IAI. Dan kami di DAI
melakukan registrasi yang melalui uji kompetensi. Nah, ekosistem ini memang sekarang dinamis. Dinamisnya seperti apa? Dinamisnya begini, karena Dewan Arsitek Indonesia itu tidak lahir di ruang vakum ya. Kita lahir di tengah-tengah ekosistem yang sudah ada. Sehingga dalam 5 tahun kita bertugas sebagai lembaga kuasi pemerintah, kita menyiapkan sistem untuk registrasi arsitek yang berpegang pada apa yang diamanahkan di Undang-Undang Arsitek bahwa kompetensi arsitek itu ada 13 butir kompetensi dan seterusnya. Anda bisa baca juga di PP 15 yang mengatur tentang standar kinerja arsitek ya. Nah, pada akhirnya kita menyiapkan skema uji kompetensi. Jadi, DAI merumuskan uji kompetensi sebagai ujian untuk memastikan minimum requirement kompetensi yang dipegang oleh arsitek itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi sekali lagi uji kompetensi tujuannya adalah kita memastikan yang lulus uji kompetensi itu benar-benar menguasai persyaratan minimum kompetensi seorang arsitek yang mana ada 13 butir itu. Nah, uji kompetensi itu ada yang reguler. Reguler itu syaratnya pendidikan minimal 5 tahun, kemudian magang minimal 4.000 jam gitu ya. Kemudian yang khusus ini adalah yang sudah pernah punya SKA sebelumnya, tapi tidak bisa tidak bisa memperbarui SKK karena lembaga yang menerbitkan SK itu sudah tidak ada. Karena sejak Undang-Undang Arsitek dan PP 15 2021 keluar, maka semua SKA itu akan dialihkan ke DAI untuk diproses menjadi STRA. Karena itu kita punya yang namanya skema konversi, reaktivasi khusus. Intinya, skema khusus ini diberlakukan bagi warga negara Indonesia yang sudah pernah menjadi arsitek atau yang sudah pernah punya SKA. Kemudian dinamika selanjutnya adalah ini yang sekarang sedang kita rumuskan, itu adalah rekognisi pembelajaran lampau yang berbeda dengan yang ada yang tadi di slide sebelumnya saya sampaikan itu ranahnya pendidikan tinggi. Kenapa RPL di sini berbeda? Karena RPL ini tercantum dalam Undang-Undang dan PP tentang arsitek. Bahwa Dewan Arsitek Indonesia bisa atau berwenang melaksanakan rekognisi pembelajaran lampau sebagai persyaratan untuk uji kompetensi. Jadi ada RPL yang lain di luar yang tadi PPAR dan MARS yang menjadi ranahnya DAI. Nah, inilah yang sedang kita rumuskan. RPL ini ditujukan buat siapa? Ditujukan buat warga negara yang satu dan lain hal tidak mendapatkan pendidikan formal 5 tahun menjadi arsitek ya. S1-nya bukan arsitektur, tidak ikut PPAR, tetapi punya pengalaman minimal 10 tahun pada bidang arsitektur. Itu yang tercantum di PP 15. Tentunya kita di Dewan Arsitek Indonesia sedang menggodok ini ya. Kita kemarin ada hearing dengar pendapat di Surabaya dengan para akademisi dan juga dengan IAI Jawa Timur ya. Kita banyak mendapat masukan juga dari IAI nasional ya. Intinya skema ini ditujukan bagi yang pendidikan tingginya non arsitektur atau arsitektur tetapi lewat jalur yang pengalaman 10 tahun. Sekali lagi ini belum menjadi peraturan Dewan Arsitek tapi sedang dalam proses. Yang keempat adalah Registered Foreign Architect ya. Jadi ini adalah skema registrasi untuk arsitek asing yang kita sudah memiliki peraturan, memiliki SK dan memiliki prosedurnya. Kemudian ekosistem ini juga ditunjang oleh bagaimana sih standar kompetensi dan kebutuhan lokal, bagaimana penjaminan kualitas arsitek begitu ya. Kita punya klasifikasi tadi vokasi ya. Bukan vokasi, okupasi, asisten mula arsitek, asisten arsitek, kemudian arsitek. Kita punya jenjang jabatan kerja dan kita punya SKKNI arsitek yang sekarang sedang dalam proses revisi ya.
Kemudian regulasi yang lain adalah skema uji kompetensi, capaian pembelajaran lulusan di pendidikan 5 tahun dan seterusnya. Jadi yang namanya ekosistem arsitektur di Indonesia itu holistik ya, dari mulai pendidikannya seperti apa sehingga yang dibutuhkan oleh dunia kerja itu seperti apa begitu. Dan ini siklus ya. Jadi perbaikannya akan berkelanjutan begitu harapannya. Nah, ini adalah RSKKNI yang baru ya, yang mungkin akan menjadi bahan untuk perbaikan kurikulum terutama di pendidikan 5 tahun ya. Kenapa? Karena di RSKKN yang baru ini fokusnya adalah pada unit-unit kompetensi. Jadi ada apa? Sekian unit kompetensi, tetapi yang berhubungan dengan profesi arsitek itu ada 6 unit kompetensi ya. UK1, UK2 sampai ada UK13. Nah, nanti bahan ini bisa saya akan share begitu ya. Pada intinya ini akan fokus ke bagaimana sebenarnya kompetensi arsitek itu dapat dipenuhi tidak hanya oleh pendidikan tinggi tapi juga ketika dia magang gitu ya. Karena di sini di UK13 misalnya itu fungsi utamanya atau fungsi kuncinya adalah seorang arsitek itu mampu mengawasi pelaksanaan pekerjaan arsitektur ya. Intinya ini. Oke. Nah, ini peta yang saya coba selaraskan gitu ya antara PP15 arsitek dengan unit kompetensi di RSKKN yang baru ya. Jadi yang bagian paling kanan ini adalah bagaimana 13 butir kompetensi ini dapat diselesaikan minimal dalam 5 tahun, yang artinya program S1 plus PPAR atau S1 plus S2 alur desain. Nah, career path. Sekali lagi ini adalah dinamika ekosistem ya. Jadi sekarang ini kita juga bisa melihat bahwa tidak semua mahasiswa S1 arsitektur itu akan menjadi arsitek ya, maksimal barangkali 20% dari setiap sekolah ya, maksimal ya. Maksimal 20% dan sisanya bagaimana ya? Sisanya sebagian besar begitu ya, barangkali nanti bisa di cross check oleh tracer study di masing-masing sekolah. Sisanya mereka itu bisa bekerja di industri kreatif atau industri konstruksi ya, sisanya itu ya, yang mayoritas itu ya. Yang kita rumuskan melalui triparti IAI, APTARI, DAI itu yang bagian kanan ini. Yang bagian kanan ini, yang jalur menjadi arsitek gitu ya, yang ini. Tapi bagaimana dengan yang ini? Nah, saat ini yang bagian kiri ini sudah menarik dinamikanya karena pada revisi SKKNI arsitek yang baru itu tidak hanya untuk mengcater arsitek tapi juga profesi lain di bidang arsitektur. Ya, sekali lagi RSKKNI yang baru itu tidak hanya untuk mengcater arsitek, artinya SKKNI yang baru itu bisa jadi salah satu pedoman untuk kurikulum S1 PPAR, S1 S2 alur desain, tetapi juga bisa menjadi pedoman untuk prodi baru yang namanya Praekayasa Arsitektur. Prodi baru atau nanti namanya bisa menjadi program profesi insinyur, teknik arsitektur, begitu ya, atau benar-benar prodi baru di S1 arsitektur. Nah, ini yang bagian kiri ini adalah potensi yang saya bisa bayangkan ini untuk mengcater yang tadi, yang 70 sekian persen itu tidak hendak menjadi arsitek, tapi dia punya bekal untuk bekerja di bidang arsitektur, begitu ya. Karena tadi yang okupasi bina konstruksi tadi itu jenjang 6 sampai 9 itu untuk yang ini. Tetapi ada juga jenjang 6 sampai 9 untuk yang ini. Nah, ini jadi potensi yang menarik dalam ekosistem yang ada sekarang ya, dan di masa depan. Nah, saya coba bayangkan yang di kanan itu kalau Anda semua nanti lulus S2 alur desain, sudah bekerja, lulus uji kompetensi, tentunya Anda menjadi arsitek.
arsiteknya bisa STRA 2 atau arsitek madya atau STRA 1, arsitek utama gitu ya. Tentunya Anda bisa nanti apply kalau lulus S2 tetapi belum magang dan belum punya STRA, maka Anda bisa ke SARSI misalnya untuk ujian untuk KKNI 7 menjadi asisten arsitek gitu ya. Atau di bidang arsitektur Anda juga bisa masuk ke ranah BIM misalnya ya. Ada SKKNI BIM sudah ada jabatan kerja koordinator BIM KKNI 7, manajer BIM KKNI 8, atau yang dekat dengan kita lainnya adalah bangunan gedung hijau ya, ahli madya atau ahli utama. Jadi ini yang agak dekat dengan kita. Tapi yang lain, yang prekayasa, ini juga potensi industrinya luar biasa besar gitu ya. Ada prekayasa utama, prekayasa madya, ada urban designer, ada tenaga ahli bangunan gedung, ahli iluminasi, arsitek lanskap, dan ini semua masing-masing barangkali akan punya SKKNI-nya sendiri nantinya. Artinya standar kompetensi kerjanya. Sekarang ini kalau tidak salah arsitek lanskap itu sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada, ini sedang proses sepertinya ya. Jadi Anda semua para mahasiswa dan alumni bisa membayangkan nantinya lanskap lulusan S1 arsitektur, lanskap lulusan S1 plus PPHR, lulusan S1 plus S2 alur desain itu pilihannya banyak begitu ya. Oke, saya lanjut, mungkin waktunya sedikit lagi. Oke, ini landasan praktek kembali ke yang kanan, profesi arsitek ya. Jadi sebagai arsitek kita tentunya tahu bahwa yang menjadi panduan kita berpraktek itu ada sekian undang-undang ya. Dari mulai Undang-Undang Pendidikan Tinggi gitu ya, yang sekarang ada namanya PP 39. PP 39 itu mengatur salah satunya, mungkin nanti kita diskusi. Kalau ada pertanyaan, konon di PP yang baru ini SKS S2 itu dibatasi minimal 36 lagi gitu ya. Nah, bagaimana prodi magister arsitektur ini merespon ini? Kemudian ada undang-undang arsitek, ada undang-undang jasa konstruksi, ada undang-undang ketenaga kerjaan, yang semua ini dilebur ke dalam undang-undang cipta kerja. Turunan dari undang-undang adalah PP, di kita ada PP 15 arsitek dan PP 14 jasa konstruksi, di mana PP 15 ini mengatur standar kinerja kita sebagai arsitek, dan di sini yang mengatur dalam kapasitas arsitek di industri konstruksi. Ya, tentunya di sini ada etika profesi dan kaidah tata laku. Ini di prakteknya. Di karyanya kita berpraktek, tentunya kita menghasilkan karya. Maka yang mengatur standar karya itu adalah Undang-Undang Bangunan Gedung tentu saja, kemudian terkait zonasi, Undang-Undang Tata Ruang, begitu ya. Kemudian ada PP Bangunan Gedung, ada PP Tata Ruang, kemudian ada Permen yang mengatur persyaratan-persyaratan teknis. Ada proteksi kebakaran dan seterusnya. Kemudian di sini ada SNI yang mengatur hal-hal yang sangat teknis berkaitan dengan berbagai hal yang kaitannya dengan bangunan ya. Nah, ini kira-kira rona begitu ya, peta dari kalau kita berprofesi sebagai arsitek, ini yang bukan mengikat ya, tapi ini yang memandu kita gitu ya, mulai dari prakteknya hingga produknya. Nah, penyelenggaraan bangunan dan gedung barangkali ini sudah pernah disampaikan oleh baik Pak Roni maupun Pak Agus ya. Jadi alur atau workflow atau diagram bagaimana penyelenggaraan bangunan gedung ini kira-kira seperti ini sekarang, dan ini berada di ranah Kementerian PU sebagai sebagai kementerian yang membawahi urusan penyelenggaraan bangunan dan gedung ya. Jadi di sini ada perencanaan dan pelaksana, yang saya kotakin ini adalah yang urusannya dengan profesi arsitek begitu ya. Sini ada PBG tadi itu ya. Jika suatu daerah itu sudah punya perda tentang lisensi arsitek, maka yang berhak untuk mengurus PBG adalah arsitek yang sudah punya lisensi.
Kemudian ini building life cycle, barangkali juga materi ini sudah pernah disampaikan begitu ya, bahwa sebagai arsitek dalam proses perancangan kita tentunya memahami bahwa ada setidaknya 4 aspek yang harus kita pahami betul terkait keandalan bangunan ya, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Kemudian apa saja sih standar layanan kita sebagai arsitek itu telah diatur di PP 15 gitu ya. Yang ini ada 6 standar layanan arsitek mulai dari penyusunan studi awal, perancangan, kemudian pelestarian, perancangan tata bangunan dan lingkungan, penyusunan dokumen teknis, pengawasan ya. Ini saya akan cepat saja. Penyelenggaraan bangunan gedung ini yang paling dekat ya, yang paling dekat dengan setelah Anda semua ini lulus atau alumni atau yang nanti akan berproses ke STRA, bahwa nanti setelah punya STRA maka ada wewenang di situ dan juga ada tanggung jawab begitu ya. Penyelenggaraan bangunan gedung seperti ini, IMB ini sudah diganti dengan PBG begitu ya. Ini akan saya percepat saja. Oke, nah ini peraturan pemerintah nomor 16 2021 tentang bangunan gedung ya, itu ada banyak sekali babnya, dan yang terkait dengan standar teknis itu juga ada di situ ya. Anda tahu ada 4 ranah keandalan bangunan. Yang pertama adalah keselamatan, itu ada beban muatan, bahaya kebakaran, bahaya petir gitu ya. Ini hal-hal yang harus dipahami oleh calon arsitek begitu. Kemudian tentang kesehatan itu ada pengawaan, pencahayaan, sanitasi, persambahan, dan bahan bangunan. Kenyamanan itu ruang gerak, ergonometri, antropometri, kondisi udara dalam ruang, view ya, pandangan dari dan ke dalam, getaran dan kebisingan. Kemudian kemudahan itu adalah desain universal, ukuran dasar ruang, hingga sarana evakuasi. Nah ini yang saya boldkan ini adalah hal yang terkait dengan kebakaran ya. Yang pertama adalah bahaya kebakaran itu masuk di aspek keselamatan, tetapi sarana evakuasi itu ada di aspek kemudahan. Nah, kembali ke layanan ya, ini barangkali saya menyampaikan saja bahwa layanan praktek arsitek itu sudah diatur di PP 15 ya, yang mengatur tentang standar kinerja arsitek. Nah, standar kinerja arsitek ini bisa dilakukan oleh arsitek dalam satu profesi, gitu ya. Jadi bisa perorangan atau bisa kelompok arsitek atau bisa berkolaborasi dengan profesi lain, ya. Yang dilakukan sebagai layanan profesi arsitek atau layanan praktek arsitek oleh kelompok arsitek atau individu adalah mulai dari penyusunan studi awal, perancangan bangunan gedung dan lingkungan, pelestarian bangunan gedung dan lingkungan, perancangan tata bangunan dan lingkungan, penyusunan dokumen perencanaan teknis, dan atau pengawasan aspek arsitektur ya pada pelaksanaan konstruksi. Sedangkan layanan yang berkolaborasi dengan profesi lain adalah perencanaan kota dan tata guna lahan, manajemen proyek dan manajemen konstruksi, pendampingan masyarakat, dan konstruksi lain. Nah, jenis layanan arsitek A itu bisa lebih dari satu jenis layanan praktek arsitek, bisa 6-6-nya gitu, atau bisa salah satunya saja, dan bisa sebagian dari tahapan kerja dalam setiap layanan. Nah, ini sudah sekali lagi diatur menjadi standar kinerja arsitek. Apa itu standar kinerja arsitek? Standar kinerja arsitek intinya adalah standar terpenuhinya sasaran kerja sebagai arsitek ya. Nah, apa tolak ukurnya? Tolak ukur yang diatur di PP 15 itu adalah terpenuhinya sasaran kerja. Jadi harus ada sasarannya itu seperti apa gitu ya. Sesuai dengan layanannya ya. Melalui mutu kedalaman informasi pada dokumen hasil kerja. Jadi kalau melihat di sini ada 2 kata kunci dari definisi kedalaman informasi yang menjadi produk dari arsitek. Yang pertama adalah substansi hasil kerja. Yang kedua adalah dokumen penyajian hasil kerja.
Jadi ada substansinya, ada dokumennya gitu ya. Saya mulai dari yang B dulu nih, dokumen penyajian hasil kerja. Apa syaratnya? Persyaratannya itu adalah kejelasan dan kelengkapan informasi. Jadi sekali lagi, kejelasan dan kelengkapan informasi itu adalah bagian penting dari produk arsitek ya, produk dari seorang arsitek. Substansi hasil kerja itu ada dua. Yang pertama adalah pemenuhan kaidah fungsi, konstruksi, dan estetika. Ini Vitruvius ya. Jadi harus memenuhi fungsinya, harus dapat dikonstruksi dengan stabil dan ketahanan yang memenuhi persyaratan begitu ya, dan memiliki kandungan estetika. Yang kedua, pemenuhan 4 faktor tadi ya, keandalan bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Nah, kalau di spread out layanan kinerja arsitek pada setiap layanannya, tadi di PP 15 itu mulai dari studi awal arsitektur, perancangan bangunan gedung, dan seterusnya. Ada 6 layanan arsitek ya. Kemudian di situ ada tahapan kerja dan atau sasaran kerja. Kita bisa lihat di sini, kalau studi awal arsitektur itu sasaran kerja itu ada 2 ya, tahap identifikasi dan tahap kesimpulan, tahapan kerjanya. Sedangkan kalau perancangan, tahapan kerjanya ada berapa ini? Ada 7 tahapan kerjanya ya. Ini yang saya merahkan ini adalah tahapan kerja mulai dari konsep, prarancangan, sampai pengembangan. Sekali lagi, setiap tahapan kerja ini yang diukur kinerjanya adalah ini, substansinya dan dokumen penyajian hasil kerjanya. Untuk pelestarian ada tahapannya, perancangan bangunan, tata bangunan ada tahapannya dan seterusnya. Setiap tahap ini sekali lagi ada sasaran kinerjanya. Contoh, layanan praktek arsitektur konsep rancangan. Jadi layanannya adalah membuat konsep rancangan arsitektur ya. Jadi ini barangkali bisa rekan-rekan bayangkan, kalau kita diminta membuat konsep rancangan arsitektur, sebenarnya apa yang harus kita sajikan? Itu sudah diatur di PP 15 ya. Sasaran kerja adalah gagasan rancangan yang memuat dasar pemikiran dan pertimbangan. Apa saja pertimbangannya? Kebutuhan, tujuan, batas rancangan, dan peraturan terkait. Kedalaman informasinya, itu apa saja? Substansi hasil kerja pada konsep rancangan, itu harus ada ini. Ada gubahan figur bangunan, hubungan spasial antar ruang, dan seterusnya ya. Jadi di PP 15, setiap tahapan pekerjaan itu sudah ada panduan produknya itu berupa apa, substansinya harus mengeluarkan apa, dan dokumen penyajiannya itu apa saja begitu ya. Jadi sebenarnya ini menjadi panduan bagi arsitek ya untuk menawarkan layanan di setiap tahapan pekerjaan. Ya, jadi sekali lagi ini contoh layanan praktek konsep rancangan arsitektur, saya merefer pada PP 15 ya. Kemudian prarancangan, itu apa saja sih isinya? Jadi substansinya, pengembangan substansi rancangan dari tahapan sebelumnya, gubahan bentuk ruang yang berskala, tata letak ruang, perkiraan luas, dan seterusnya. Kemudian dokumen keluaran prarancangan itu minimal apa saja ya? Peta lokasi, rancangan blok bangunan, blok plan, site plan, denah, tampak, potongan, dan rencana parsial yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan sasaran sesuai tahapan kerja. Nah, ini saya hanya menyampaikan ini saja dari konsep dan prarancangan. Untuk yang pengembangan rancangan itu semua ada di PP 15. Jadi rekan-rekan bisa baca dan juga bisa pahami ya bahwa setiap layanan praktek arsitek itu sudah diatur di PP 15 ya. Kira-kira itu apa yang bisa saya sampaikan sejauh ini ya tentang ekosistemnya. Memang ada diskusi yang menarik, terutama tadi ya beberapa skema yang sedang kita di DAI lakukan adalah tentang RPL, tentunya juga tentang beberapa isu yang lain ya. Misalnya adalah bagaimana dengan
distribusi ya, distribusi pendidikan 5 tahun di Indonesia yang tentunya masih menjadi tantangan ya, distribusi penyelenggara PPAR, distribusi penyelenggara MR begitu ya. Kalau penyelenggara S1 arsitektur itu ada lebih dari 170 prodi ya di Indonesia, tetapi yang 5 tahun itu masih sangat terbatas gitu ya, apalagi kalau kita melihat distribusinya. Baik, terima kasih. Pastinya ada banyak pertanyaan. Silakan nanti kita bisa diskusi di sesi selanjutnya ya. Saya kembalikan ke Pak Roni. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Aswin. Sedikit lebih 7 menit, tetapi karena materinya sangat daging semua ini Pak, sehingga banyak hal yang memang masih bukan lagi hangat, tapi benar-benar panas karena masih di oven ini. Ada beberapa bagian yang memang masih dalam olahan gitu ya. Sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi, Pak Aswin tadi bicara terkait dengan sebaran gitu ya. Mohon izin, ini ada beberapa hal yang kita juga sempat rangkum dalam beberapa diskusi dengan IAI dan juga dengan Aptari. Jadi sambil saya mau izin untuk menampilkan di layar. Jadi jika kita perhatikan di dalam komposisi di layar terlihat bahwa ada sebaran, kalau yang dilihat di dot warna merah tua dan merah muda, ini adalah wilayah-wilayah yang sudah dan sedang berproses untuk menuju pengadaan atau akses terhadap pendidikan arsitektur 5 tahun tadi yang sebagaimana disebutkan oleh Pak Aswin. Untuk yang hari ini tercatat sudah ada 21 program PPAR gitu ya, 4 diantaranya yang ada di Indonesia. Ini ada 4 program yang terakreditasi internasional gitu ya. On progress adalah 14 program lain gitu ya. Sementara ini semua tersebar baru yang berjalan di 11 provinsi dan akan siap untuk 15 provinsi dalam waktu dekat gitu ya. Catatan juga untuk SRA, atau tadi kita sudah bicara tentang jenjang 8 dan jenjang 9, yaitu arsitek ya. Hari ini tercatat memang proporsi pembagiannya terbanyak ada di region 2, yaitu Provinsi Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta, ditambah region 3, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Saya kira memang tadi ekosistem tadi setelah dibahas dan dibaca, memang ada beberapa hal yang kita catat. Isu yang terakhir adalah sebaran begitu ya. Jadi setelah mendapatkan catatan tentang ekosistem yang ternyata cukup beragam, tapi juga ada sebaran. Ini catatan saya Pak Aswin. Kalau di rata-rata sebetulnya lulusan S1 arsitektur dengan 196 catatan saya per hari ini, penyelenggara pendidikan S1 arsitektur, jumlahnya itu kurang lebih 10.500 lulusan seharusnya setiap tahun. Kalau diasumsikan masuk ke PPR 350 saja dari jumlah 21 ya, ada catatan saya berarti memang ada 97% bahkan ya yang harus kita catat, ada berada di manakah mereka ini gitu ya. Apakah mereka ini kemudian arsitek dalam tanda kutip yang tidak memiliki SRA, atau mungkin berkecimpung di pekerjaan lain seperti yang terkait ekosistem kita seperti interior, drafter, kemudian real estate, developer, kemudian lanjut S2 atau lanjut S3, 3D visualizer, atau jangan-jangan pindah profesi ini gitu ya. Ini menarik yang perlu nanti kita bahas di diskusi nanti. Dan ada beberapa paradoks dan saya mengangkat 3 provinsi. Jadi kalau kita perbesar di sini di layar, maka akan terlihat Provinsi Lampung. Kemudian ada di region 2 Pak Aswin.
Provinsi Lampung, kemudian Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tiga provinsi ini paradoks yang saya angkat gitu ya, karena dan semua ada di region 2, wilayah dengan tumpukan penyelenggara pendidikan arsitektur 5 tahun ini. Di Lampung ini catatan saya ada 3 program studi S1, ada ITERA, ada UNILA, ada Universitas Bandar Lampung. Namun dari lulusan kurang lebih seharusnya ada 300 lulusan per tahun ini tidak ada PPAR-nya. Jadi artinya ini ada yang mendidik, mencetak S1 arsitektur, tapi belum ada PPR ataupun magister arsitektur desain. Sementara Jawa Barat, nah ini yang menarik di Jawa Barat. Jawa Barat ini adalah dengan populasi penduduk itu hampir 50 juta. Kemudian ada 14 program S1 arsitektur, koreksi saya Pak Aswin hafal Jawa Barat misalnya. Ada 3 pendidikan, ada 3 program PPAR, dan ini semuanya prestisius di ITB, di Unpar, dan satu lagi UI. Saya memasukkan UI karena UI masuk di Depok. Nah, dari sejumlah lulusannya seharusnya ada 1.400 lulusan S1 per tahun. Namun dengan 3 PPR ini kok catatannya mungkin hanya 70-an orang ya yang masuk PPR. Jadi ini adalah menurut saya adalah contoh kasus aksesibilitas yang sangat sempurna gitu ya. Namun kenapa 96% ini tidak melanjutkan ke PPAR ini? Ini catatan juga ya untuk Jabar. Terakhir adalah Yogyakarta gitu ya. Wilayah yang sangat kecil dengan penduduk yang tidak seberapa dibandingkan dengan Jabar, tetapi jumlah program studi S1 arsitektur ada 13 per hari ini. 1.300 lulusan per tahun. Yang menjadi catatan saya paling menarik adalah menurut saya Yogyakarta ini adalah pabrik lulusan arsitektur, tetapi bukan menjadi penampung arsiteknya. Artinya ini adalah apakah istilahnya itu pengekspor atau mungkin dalam konotasi yang agak negatif menjadi brain drain gitu ya. Brain drain-nya itu karena catatan saya mungkin sekitar 38% itu pindah ke Jakarta setelah lulus arsitektur di Jogja, 12% pindah ke Bali, kemudian lain-lain ke luar negeri mungkin sekitar 4%, yang berada di daerah istimewa Yogyakarta sendiri hanya 2%. Sehingga 98% memang yang lulus dari Jogja ini kemudian berpraktik di luar Jogja. Tadi ada provinsi yang saya sebut seperti DKI Jakarta, Provinsi Bali, dan luar negeri, dan lain-lain memang tidak tercatat sebesar 23%. Saya tidak punya catatan apakah mereka berpraktik di arsitektur. Kurang lebih demikian mungkin pengantar diskusi kita sore hari ini, Aswin. Atau mungkin ada komentar sedikit, Pak? Ya, makasih Pak Roni. Memang kita di Aptari, IAI, dan juga di DAI ya, kita sering juga mendiskusikan tentang fenomena dan fakta ini ya, bahwa di tengah banyaknya program studi arsitektur, sekarang malah 196 ya Pak Roni ya, yang S1 begitu. Tapi di sisi lain kita masih berjuang dengan peningkatan intake PPAR-nya. Jadi ini sesuatu yang saya melihatnya ada beberapa hal. Yang pertama begini Pak. Yang pertama tentunya ini fakta yang kenyataan yang tidak bisa kita tutup-tutupi, bahkan ini memang sudah demikianlah adanya gitu ya, bahwa sekolah arsitektur S1 itu banyak, tapi PPAR yang baru tumbuh ada 21, ini memang masih dalam proses untuk rekognisi di masyarakat ya, rekognisi di masyarakat, dan tentunya ini semua ekosistem ini tidak akan bisa, maksudnya tidak bisa berkembang tanpa kita melihat kondisi perekonomian dan kondisi industri built environment di Indonesia. Maksudnya begini, karena kan ekosistem ini nggak bisa menutup diri ya, terisolasi ya.
Yang kedua, profesi arsitek itu nggak bisa berdiri sendiri. Artinya dia harus ada proyek, begitu ya. Kalau dokter dia bisa bekerja sendiri, dia bisa punya lisensi dan dia bisa buka praktek sendiri. Tapi arsitek dia harus bergabung, berkolaborasi, harus punya proyek yang mana dalam kondisi dan profil pembangunan kita saat ini itu masih didominasi oleh proyek-proyek pemerintah. Sehingga saya melihat di sini adanya dinamika dari supply and demand ini. Supply-nya terutama dari lulusan S1 arsitektur itu banyak, dan ini demand-nya ini masih belum terlalu banyak untuk yang tadi. Bukan tidak terlalu banyak, Pak. Ada, tetapi kenapa ada misalign di sini ya? Maksudnya demand untuk menjadi untuk orang-orang yang punya SRA itu cukup banyak dan sekarang sudah mulai banyak di daerah-daerah ya. Ini didorong oleh koordinasi dan juga kolaborasi kita ya dengan pemerintah bahwa STRA mulai bisa diterima di proyek-proyek pemerintah di daerah dan seterusnya. Sehingga ini ada demand yang muncul ini di daerah. Sehingga dari demand ini kan muncul nanti permintaan terhadap yang ber-STRA. Meskipun ini sedang dalam proses. 5 tahun kita punya Dewan Arsitek, ini sedang dalam proses. Sekarang 7.500 sebentar lagi ya. Bukan 7.400 barangkali. Nah, di sini tidak semua lulusan S1 ini akan bisa mengisi yang tadi. Demand-nya ada. Tetapi ini kan diisi oleh orang-orang yang lulus minimal pendidikan 5 tahun ditambah magang ya. Nah, di situ saya melihatnya ada yang kedua ini. Yang kedua adalah karena kita di sekolah arsitektur, itu kita mendidik mahasiswa kita itu generalis, Pak. Jadi program studi arsitektur itu berbeda dengan program studi yang lebih spesifik, misalnya kedokteran gitu. Itu sangat spesifik ya. Program studi arsitektur lulusannya cukup terbuka spektrumnya, Pak. Jadi kalau ingin jadi arsitek itu calling gitu ya, menjadi arsitek gitu. Karena dengan berbagai macam aturan dan segala macam, berjuang ke sana jadi arsitek. Tapi 70% atau lebih, dia akan melirik peluang kerja di bidang yang masih di dekat-dekat dengan arsitektur. Saya barangkali dua ini Pak, kreatif dan industri konstruksi. Kalau di luar itu ke bank juga ada barangkali ya, karena agak mepet-mepet. Tapi poinnya adalah, sekolah arsitektur itu mendidik mahasiswa justru untuk nanti menggunakan kemampuan berpikir menyelesaikan persoalan secara kreatif, Pak. Kita nggak bisa pungkiri ya bahwa dulu almarhum Pak Ahmad Juhara menyampaikan ke saya bahwa kalau sekolah arsitektur, kalau mahasiswa arsitektur ya harus jadi arsitek. Menurut saya kurang sependapat dengan itu ya, karena secara epistemologi barangkali dan pedagogi kita, itu memang lulusan kita itu bisa kemana-mana. Barangkali ini perlu didukung oleh tracer study ya. Kalau di kami, tracer study yang kami lakukan, lulusan S1 arsitektur itu 80 sekian persennya masih di industri konstruksi, Pak. Tetapi memang yang jadi arsitek itu sedikit, Pak. Nah, ini posisi saya di Dewan Arsitek, tentunya saya mengendorse begitu ya, bahwa permintaan untuk arsitek ber-STRA itu tinggi, Pak, di daerah-daerah, terutama kalau lulusan sekolah arsitektur ber-STRA itu berkiprah di daerah, dan karena pembangunan akan dilaksanakan di ini. Tapi sekali lagi, kalau yang terkait dengan kenapa ya masih rendah ya orang-orang yang masuk PPAR atau ke MARS gitu ya. Di kami yang PPSM atau penyatuan sarjana magister itu 10%-an dari setiap angkatan, dan itu susah sekali naiknya. Karena itu tadi, Pak. Karena tawaran untuk dia bisa mengaplikasikan ilmu dia selama 4 tahun sekolah, itu sudah langsung ditangkap oleh industri yang lain, Pak. Tanpa dia harus susah-susah menjadi atau magang dan segala macam. Dan dia bisa jadi desainer. Kemarin misalnya waktu kita di Bali, Pak Roni, ada alumni itu, dia bekerja di konsultan asing dan menjadi desainer aja gitu ya. Dan itu mungkin sudah cukup gitu. Ada lagi barangkali hal-hal yang membuat kenapa
Kenapa faktanya mengatakan demikian begitu ya. Memang distribusi satu hal, tetapi yang kita perlu jaga adalah karena kita sudah punya institusi yang cukup lengkap dari hulu sampai hilir adalah menjaga bahwa kompetensi dasar yang dimiliki oleh arsitek itu sama, Pak. Itu saja sebenarnya kalau saya berpikir yang akan menjaga demand terhadap profesi arsitek itu akan tetap ada begitu, Pak. Jadi kompetensinya yang harus dijaga. Demikian Pak Roni, Pak, Baik, terima rekan-rekan kasih mahasiswa. Pak Aswin. Ini sangat menarik karena kita melihat dalam dimensi yang positif gitu ya, dari aspek sudut pandang positif bahwa bukan karena kenapa serapannya kecil, tetapi justru karena serapannya besar gitu ya. Serapannya besar sehingga mereka yang terus langsung masuk ke dalam skim untuk profesi arsitek ini memang yang dalam piramida atau ekosistem arsitektur di Indonesia ini memang jumlahnya memang segitu ya. Jumlah yang lebih besar memang ada di ekosistem arsitektur yang jauh lebih besar lagi tadi, yang memang PR kita bersama untuk melakukan tracer study. Dan yang menarik adalah menarik juga mungkin melihat tracer study atau mungkin sebaran industri konstruksi atau industri arsitektur, industri terkait arsitektur, tetapi tidak secara umum nasional di Indonesia, tapi secara per provinsi, Pak Aswin. Bisa saja misalnya selama ini kita menduga Jakarta dan Bali gitu ya. Tapi bukankah luar Jawa hari ini perputaran ekonomi sangat besar sekali gitu ya. Jangan-jangan ekosistem industri kita itu sebenarnya sedang dinamis dan bergerak, dan pemetaan itu menjadi penting buat kita semua ya, karena teman-teman yang menyusun jalur karirnya ini menjadi bisa melihat arah apakah tetap akan berada di provinsi gimana dia mengambil pendidikannya, atau memang harus akan memposisikan diri akan bekerja berpraktik sebagai apapun itu ya di ekosistem arsitektur di provinsi yang kira-kira menjanjikan peluang yang lebar. Pak Aswin, ini saya menyapa hari ini, sore hari ini, selain saya, Pak Aswin, dan juga Pak Agus Dwi, ada bersama kita di Zoom ini. Tadi saya lihat sekilas ada Pak Edi Arinto dari Atmajaya, sekaligus dari beliau sekaligus sebagai Majelis Kehormatan Nasional, ya, IAI. Kemudian ada Pak Heri Fuad dan ada Bu Ova ini dari Universitas Indonesia, dan ada Selamat Bu sore. Wikantari dari Unhas. Mohon maaf ini kalau ada yang lain, saya hanya melihat sekilas. Tapi terima kasih Bapak Ibu berkenan hadir di dalam kesempatan sore hari ini. Mungkin rasanya akan hangat juga Pak Aswin kalau kita melempar ke dalam forum diskusi-diskusi ataupun juga pertanyaan baik dari teman-teman mahasiswa setelah melihat itu, apa yang tadi catatan, data, ataupun juga skim gitu ya, atau juga kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk meramaikan suasana di sore hari ini. Saya persilakan. Kalau belum ada, saya lanjutkan ke pertanyaan buat Pak Aswin. Siap. Monggo, ini silakan langsung. Rasanya mic-nya tidak ini ya, mic-nya tidak dikunci. Bapak Ibu, teman-teman yang mungkin ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan ini atau menitipkan pesan ke DAI. Sambil menunggu pertanyaan dari Ibu Bapak dan teman-teman semua. Ini saya kira ada beberapa pertanyaan yang mengemuka untuk Pak Aswin, itu seperti misalnya kasus Lampung tadi Pak Aswin. Iya Pak.
dengan mencetak 300-an lulusan per tahun gitu ya. Apakah memang menurut DAI ini atau apakah DAI itu sudah ada roadmap Pak untuk PPR atau pendidikan arsitektur 5 tahun ya yang ada di provinsi-provinsi yang tadi sebetulnya mereka ini sudah mencetak S1 arsitektur tetapi kenapa tidak ada jalur untuk profesi begitu ya atau memang ini strateginya mahasiswa memang harus bermigrasi ya lulusan-lulusan itu harus bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain karena tadi kita lihat gambarannya memang apa namanya itu S1-nya dari Lampung memang terus kemudian kuliah melanjutkan PPR atau magister arsitekturnya di provinsi lain lalu kembali lagi ke Lampung atau seperti apa ini saya hanya ingin mengambil contoh kasus Lampung saja karena saya lihat dari APBD-nya saja juga cukup besar gitu ya. Ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang ada di sana dan juga pekerjaan swasta. Pak Aswin? Iya Pak. Iya Pak. Makasih Pak Roni. DAI sementara ini belum ada roadmap ke situ Pak karena kita melihat bahwa barangkali Aptari yang tentunya sudah punya studi dan peta ya. Tapi kita melihat begini Pak. Proses pendidikan atau bukan proses, paradigma pendidikan 5 tahun bagi calon arsitek itu kan paradigma baru ya Pak ya, yang ini tidak ada di kementerian, tidak ada di Kementerian Pendidikan Tinggi, tetapi ini adanya justru di hilirnya, di persyaratan untuk uji kompetensi menjadi arsitek. Sehingga dalam hal ini, pertama dia baru, setelah pasca 2017 ya, pasca 2020 bahkan, sehingga pergeseran paradigma yang awalnya cukup 4 tahun menjadi 5 tahun ini belum sepenuhnya juga seragam di seluruh Indonesia, Pak. Konsekuensinya adalah pendirian prodi PPAR ini kan prodi baru ya Pak ya, yang namanya prodi profesi sebagaimana apoteker, kemudian insinyur begitu ya. Nah, ini pun memerlukan persyaratan-persyaratan yang tidak semua penyelenggara S1 arsitektur itu punya sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana yang siap untuk menyelenggarakan paradigma baru ini, begitu ya. Jadi contohnya misalnya di Lampung yang saya tahu memang sedang ada proses untuk membuat PPAR, tetapi sesuai dengan persyaratan penyelenggaraan PPAR di borang pendirian PPAR ya. Kita tahu ada persyaratan dosen profesi misalnya yang sudah ber-STRA itu minimal 2, kemudian dosen home base itu 3 ya untuk pendiriannya. Nah, ini pun nantinya kita bisa lihat dinamikanya begitu ya, dinamika bahwa kalau di suatu provinsi ada kalau di Lampung ada IAI Sumatera Selatan, IAI Lampung, kemudian ada 3 prodi arsitektur S1, maka kita bisa bayangkan nantinya kalau masing-masing prodi S1 ini akan memiliki PPAR. Maka IAI Lampung akan merekomendasikan 6 orang minimal untuk di masing-masing ITERA, UBL maupun di Unila gitu ya. Tapi di Jogja misalnya ada 13 prodi S1 yang nantinya akan mungkin kalau saya ditanya bagaimana peta jalan, sekarang ini paradigmanya adalah penyelenggara S1 harus punya peta jalan pendidikan 5 tahun, Pak. Jadi pendidikan S1 arsitektur tidak penyelenggara pendidikan S1 arsitektur tidak berhenti di situ. Yang menjadi paradigma adalah dia harus menyelenggarakan pendidikan 5 tahun agar mahasiswa yang masuk di universitasnya itu bisa di-cater untuk jadi arsitek dalam 5 tahun itu begitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini kita melihat pergerakan-pergerakan ini Pak Roni. Pertama pergerakan bagaimana proses pembentukan PPAR. Itu ada beberapa isu ya. Ada isu mengenai sumber daya, isu mengenai infrastruktur dan seterusnya. Tetapi kita bisa lihat bahwa dari data yang Pak Roni sampaikan di seluruh Indonesia ini sudah mulai bermunculan
universitas baik negeri maupun swasta yang berniat untuk membuka PPAR. Artinya paradigma 5 tahun ini sudah mulai menyebar nih di seluruh Indonesia dan harapannya ini konsekuensinya nanti bisa meratakan atau mendistribusikan calon arsitek di daerahnya masing-masing. Bukan tidak mungkin nantinya karena adanya pembangunan yang masif di suatu daerah, maka ada dalam mungkin ya tanda petik begitu, ada migrasi nih calon arsitek yang ikut PPAR di daerah itu begitu Pak. Jadi selama semuanya masih dalam proses dan ini juga kaitannya dengan pemegang STRA begitu ya. Kita selalu mengupayakan agar penerbitan STRA itu dilakukan setiap bulan, setelah uji kompetensi begitu ya, sehingga barangkali ada pemegang STRA ini memang akan ditujukan untuk menjadi dosen di PPAR di suatu daerah gitu ya. Jadi dari sisi situnya DAI mengupayakan agar proses pembentukan PPAR ini bisa lebih terdistribusi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa pembuatan atau pembentukan prodi baru itu akan memerlukan proses, memerlukan tenaga ya, dan itu memerlukan sumber daya yang barangkali tidak sama di setiap penyelenggara S1 arsitektur di seluruh Indonesia. Tapi kita bisa mengharapkan bahwa proses itu sudah mulai atau paradigma itu sudah mulai diketahui oleh universitas, oleh fakultas dan oleh prodi baik negeri maupun swasta, Pak Roni. Baik, Pak Aswin, Boleh ini bertanya? kita ingin Mangga, mendengar Pak. juga ada dua teman yang bertanya. Ini ada Febrian Lai dan ada Pak Anto. Mungkin Pak Anto dulu, setelah itu nanti Mas Febrian Lai. Pak Anto, monggo. Mangga, Pak Baik, Anto. ya terima kasih Pak Aswin. Ya, ini menarik sekali ya presentasinya. Saya sangat tertarik pada tadi mengenai tracer study ya Pak. Jadi tracer study itu saya kira itu secara nasional memang kalau saya dapat informasi dari teman-teman itu memang kisaran yang teman-teman lulusan yang bekerja di bidang arsitektur itu hanya memang sekitar 10-20%. Nah ini ya ini sebenarnya pertanyaan lama ya. Artinya saya itu juga sedih juga gitu ya. Artinya sebenarnya siapa yang salah gitu ya. Kalau tadi disampaikan Pak Aswin mengenai supply and demand itu ya. Ini lalu siapa yang bisa mendorong agar iklim ini menjadi lebih sehat gitu. Saya kira kalau misalnya teman-teman belajar di arsitektur tapi ketika lulus dia tidak mendapatkan tempat bekerja, ini pasti akan lama-lama memang betul akan menurunkan minat orang untuk belajar di situ. Apalagi sekarang ya, misalnya tadi sampaikan Pak Roni juga bahwa kebanyakan memang pasarnya itu lebih ke pemerintah ya. Padahal pemerintah sekarang ini juga sedikit ada masalah juga ya bahwa sejak COVID itu ya saya sebagai juga dosen praktisi ya, sebagai praktisi juga itu melihat bahwa itu sangat tidak menyehatkan bagi dunia konsultasi arsitektur ya. Tidak ada proyek, lalu bagaimana bisa hidup gitu ya. Kemudian yang kedua setelah COVID itu ada tahun pemilu dan sekarang ini ada tahun efisiensi di mana memang konsentrasi itu pada MPT dan sebagainya. Nah, saya ingin mungkin Pak Aswin yang sudah di DAI itu ya, apakah mungkin DAI, IAI, mungkin Aptari gitu ya bekerja sama untuk menyadarkan pada pemerintah mengenai pasar ini ya, bahwa ketersediaan itu harusnya tetap ada. Nah sekarang itu ada gejala lain Pak Aswin yang menurut saya tidak sehat, itu adalah pekerjaan-pekerjaan swaklola.
Hmm. Jadi Hmm. banyak sekali pekerjaan yang di pemerintah itu diswakelolakan. Dan Iya. bahkan mereka hanya merekrut 1-2 orang tenaga begitu ya, tenaga ahli gitu. Nah itu Iya, kan Pak. menyebabkan dunia konsultansi itu menjadi lalu semakin terpuruk gitu ya. Jadi mereka bersaing Iya. dengan hanya individu-individu begitu. Ya ini Iya. hanya mohon pendapat Pak Aswin dan mungkin juga perlu disampaikan ke teman-teman di DAI ya Iya. bagaimana persoalan ini bisa dipecahkan. Terima kasih Pak Iya. Aswin dan Pak Roni. Makasih Pak Anto. Iya Pak, terima kasih pertanyaannya dan ini kembali mengingatkan kita ya bahwa ekosistem arsitektur ya, di situ ada arsitek dan ada penunjang yang lain. Itu boleh dikatakan sekarang ini kalau saya mengambil bahasa yang rada diplomatis begitu ya, sedang dalam proses mencari bentuk begitu Pak ya. Ini kita bisa lihat ada beberapa perkembangan yang sepertinya tidak terlalu menggembirakan bagi profesi ya. Yang pertama Pak, dari sisi pemerintah memang rekognisi untuk okupasi itu sudah cukup baik dari Bina Konstruksi ya. Ada asisten pemula, ada asisten arsitek dan juga ada arsitek. Secara okupasi itu sudah institusionalisasi sehingga nanti konsekuensinya adalah sudah ada tuh slot jabatan kerja kalau mau kerja di instansi pemerintah atau mengerjakan proyek pemerintah. Tapi di sisi lain juga kita bisa melihat kecenderungan pemerintah untuk mensertifikasi kompetensi, Pak. Jadi ini juga kecenderungan barangkali saya nggak tahu apakah ini di Indonesia atau global ya Pak. Sekarang itu semua tenaga kerja atau semua pihak yang akan melakukan suatu pekerjaan itu harus bersertifikasi tertentu gitu ya. DAI dulu menginginkan bahwa STRA itu dipakai untuk apapun yang terkait dengan profesi praktek arsitek gitu ya. Tapi ternyata tidak seperti itu gitu ya. Ternyata pemerintah itu menginginkan untuk meningkatkan kompetensi dan ini ya dan kualitas hasil kerja, maka kita bisa melihat adanya sertifikasi kompetensi untuk bidang-bidang yang bersinggungan dengan kita ya. Ada tadi BGH, kemudian nanti barangkali ya bangunan gedung cerdas gitu ya. Kemudian kita tahu ada BIM dan seterusnya. Di satu sisi itu membuat apa yang kita ajarkan ke mahasiswa, kita juga bisa memberikan wawasan ke mereka bahwa oke, kalau Anda semua ini akan jadi arsitek, arsitek itu layanannya seperti ini, kondisinya seperti ini. Kalau Anda menjadi arsitek, Anda bisa bergabung ke firma nasional, internasional, Anda bisa gabung ke BUMN, tapi Anda juga bisa bekerja sendiri. Tetapi kondisi sebagai arsitek di Indonesia itu masih dalam proses yang belum ideal gitu ya. Kita bisa tahu isunya mulai dari remunerasi sampai yang lain. Yang kedua, bahwa kompetensi yang diukur itu tidak lagi bisa digeneralisir begitu ya. Bahwa STRA itu bisa saya kebetulan diskusi cukup panjang di Pleno DAI tentang ini. Kenapa semuanya itu harus intinya dipecah-pecah kompetensinya ya, bahwa di 13 butir kompetensi kita tahu bahwa arsitek itu punya tanggung jawab A, B, C, D sampai 13 gitu ya. Tapi di dalam perjalanannya kita tahu bahwa untuk bisa mengerjakan proyek dengan kualifikasi untuk bangunan hemat energi misalnya itu harus ada sertifikasi tambahan. Sehingga STRA itu punya turunannya gitu ya. Kalau seseorang lulus dari S1 arsitektur, dia harus bisa melihat bahwa potensi pekerjaan dia berkonsekuensi pada dia harus melakukan pengembangan diri itu. Jadi, ini saya juga diskusi dengan DAI ya. Kenapa lulusan perguruan tinggi itu dalam tanda petik belum disebut kompeten? Karena itu ada namanya sertifikat kompetensi, apapun itu ya. Ada SKK, ada yang lain. Karena memang definisi kompetensi itu berbeda, Pak.
Kalau lulusan perguruan tinggi itu namanya adalah dia sudah memenuhi capaian pembelajaran. Itu tidak ekivalen dengan kompeten, Pak. Itu saya ya saya tapi itulah yang saya dapat penjelasan dari BNSP, Pak. Sehingga itulah yang terjadi sekarang. Nah, apa yang saya bisa refleksikan dari itu, tidak hanya ini dari pandangan saya, Pak ya. Pertama, saya mengajak kita ini harus melihat kembali sekolah arsitektur itu apakah seperti yang dibayangkan masyarakat ya. Kita tahu ya sekolah arsitektur itu mahal, suka begadang, lulusnya susah, kerjanya berat dan seterusnya ya. Kita harus mulai melihat itu gitu. Kita harus mulai melihat refleksi, apakah benar sekolah arsitektur itu seperti itu, dan kalau itu benar, apakah itu setara dengan penghargaannya nantinya. Dia sebagai asisten pemula arsitek, apakah setara sih penghargaannya dia lulus 4 tahun dengan itu begitu ya? Atau ya karena ini self reflection, kita melihat kembali Pak capaian pembelajaran lulusan sebagaimana yang diatur di SKKNI salah satunya ya. Karena barangkali ini saya reflect ke sekolah saya nih. Apakah kita merumuskan kurikulum yang overqualified gitu ya untuk S1 Pak? Karena nanti toh kita bisa lihat meme yang banyak beredar ya bahwa sekolah arsitektur itu desainnya gimana-gimana, tapi nanti lulus dia mengerjakan A gitu ya, dengan penghargaan yang A begitu. Jadi mungkin kita sudah saatnya kita melihat apa sih CPL yang benar-benar dibutuhkan pada jenjang itu. Gitu. Jadi kalau jenjang KKNI 6, CPL-nya itu apa? Gitu. Apakah memang harus merancang bangunan tinggi yang membuat akhirnya dia working hours-nya luar biasa gitu. Atau kita kembalikan lagi ke benar-benar CPL yang pas untuk KKNI 6. Karena sekali lagi tadi refleksinya ya, sekolah arsitektur mahal, begadang, sakit mental, sakit fisik, kemudian lama gitu ya. Tapi kemudian penghargaannya segini gitu. Betul. Nah, kita harus balanskan ini. Saya mengajak sih ya, kemarin saya bicara dengan Pak Roni di Bali itu, saya mengajak barangkali kita terlalu berat itu kurikulum 144 S1 dan nanti PPAR dan juga MARS-nya. Kita paskan aja dengan loh kalau nanti penghargaannya sekian, nanti kamu masih bisa loh melakukan pengembangan diri gitu. Jadi dikembalikan lagi ke salah satu 3, kalau saya boleh menyitir pemerintah Pak ya, Menteri Pendidikan Dasar Menengah itu, Pak Abdul Mufti itu menyatakan pendidikan S1, oke, ini urusannya ke pendidikan S1 sebenarnya. Itu harus meaningful, mindful dan joyful Pak. Jadi dia harus menyenangkan tapi harus bermakna karena dia harus menjawab kebutuhan yang KKNI yang jenjang sesuai gitu. Tidak overqualified karena kalau overqualified itu nantinya tidak sesuai dengan penghargaannya gitu. Ini saya bukan gimana ya, saya mengajak saja apakah sudah saatnya kita melihat lagi CPL di S1 arsitektur, PPAR dan juga di S2 Pak. Ya. Makasih Pak Anto sudah mengangkat isu ini. Ya, saya juga terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan Pak Aswina itu ketika didengar teman-teman yang lain mungkin juga menjadi refleksi ya. Saya kira betul sekali bahwa penataan substansi pada masing-masing tahapan pendidikan itu menjadi penting supaya tidak tadi overqualified ya. Terima kasih Pak Aswin telah sama-sama Pak Anto. ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anto. Ini menarik karena sebetulnya kalau kita melihat dinamika di pendidikan arsitektur sendiri hari ini banyak yang juga bergerak dan secara intuitif juga sedang menggarap dimensi ekosistem yang arsitektur yang sepertinya luas ini ya gitu sehingga apa yang dilakukan atau yang disampaikan diamanahkan oleh Pak Menteri sebenarnya sudah tersirat juga di Atmajaya sendiri memang beberapa CPL itu tidak langsung to the point langsung kepada CPL 13 kompetensi arsitek tetapi juga terkait dengan bagaimana value-value ditanamkan gitu ya sehingga ada banyak hal-hal apresiasi terhadap seni, apresiasi atau kepekaan terhadap
seni dan budaya itu juga masuk ke dalam kurikulum. Saya kira hal-hal ini menjadi positif kalau kita direlasikan dengan diskusi kita hari ini gitu ya. Teman-teman S1 hari ini gitu ya mendapatkan tantangan yang berbeda dengan generasinya Pak Anto dan generasi saya ya. Pak Anto itu guru saya dan saya sekarang menjadi guru dari teman-teman ini yang ada di Zoom, Pak Anto. Jadi ini Pak Anto gurunya guru ini. Jadi saya kira masing-masing generasi memiliki tantangan dan betul sebagaimana Pak Aswin ceritakan tadi, tentu saja bagaimana dinamika di tiap-tiap kampus, kemudian juga provinsi, kita bisa menangkap apa sih yang harusnya kita kelola dan jalankan. Saya ingin mendengar dari sudut pandang generasi selanjutnya ini Pak Anto dan juga Pak Aswin. Mas Febrian, silakan. Oke, selamat sore Pak Aswin, Pak Anto, Pak Roni. Sebenarnya ini titipan pertanyaan dari teman kerja saya gitu ya. Kebetulan ya teman-teman itu juga kan ketika saya mau masuk di PPAR gitu ya, itu sempat diskusi dengan teman-teman juga. Dan kebetulan teman-teman itu memang sama-sama pingin. Cuman kendalanya adalah ada salah satu teman saya yang bekerja sebagai drafter, itu ternyata karena kekurangnya pengetahuan saat itu akhirnya mendaftarnya di D4 D4 teknik infrastruktur sipil dan arsitektur di Undip dengan harapan pengennya jadi arsitek sebenarnya, tapi karena kurang pengetahuan akhirnya masuknya ke situ. Kemudian kemarin cerita-cerita mau daftar PPAR, wah saya nggak bisa gitu karena ya saya D4-nya STRARS gitu. Nah itu sama satu lagi ada teman saya juga yang secara nilai karena ada beberapa kampus kebetulan di Atmajaya itu mensyaratkan arsitekturnya harus B+ ya di material studio, dan kebetulan teman saya dapatnya B, akhirnya ya udah saya nggak bisa daftar. Nah maksud saya gini, jadi hal-hal seperti itu tuh sebenarnya ada solusinya nggak Pak gitu. Jadi karena teman-teman saya yang berharap pengen jadi arsitek, teman terkendala karena kurangnya pengetahuan saat daftar dulu S1, akhirnya terjadi hal seperti itu. Nah itu kira-kira solusinya seperti apa dan harus melangkah seperti apa gitu. Baik, Terima kasih. baik. Terima kasih pertanyaannya ya Mas. Jadi kategori pertanyaan seperti ini cukup banyak yang kita terima ya, karena skema reguler itu memang sesuai dengan undang-undang dan PP Arsitek itu ditujukan untuk yang pendidikan tinggi arsitektur. Tetapi sebagaimana yang tadi saya sampaikan ya, DAI itu sedang menggodok skema RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau, yang kita sudah melakukan proses dengar pendapat ya di Surabaya beberapa minggu yang lalu, dan juga tadi pagi itu ada rapat, ada kaitannya juga dengan RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Intinya begini sebenarnya. Rekognisi pembelajaran lampau itu adalah awalnya berada di domain pendidikan. Karena sebagaimana yang tadi saya sampaikan, pemerintah menginginkan setiap warga negara itu berhak mendapat pendidikan tinggi, sehingga skema RPL itu memang boleh dibuka oleh pendidikan profesi, yang artinya tidak hanya yang selama ini dilakukan oleh PSPPI ya, mereka menerima mahasiswa yang non S1 S1-nya dari mana saja begitu ya. Tapi syaratnya harus ada pengalaman bekerja gitu ya, 5 tahun kalau di program profesi insinyur. Nah, bagaimana dengan tadi kasus tadi ya, S1 terapan. Kalau dari jenjang KKNI-nya, S1 akademik dan S1 terapan itu kan sama-sama jenjang 6 ya, S1-nya. Sehingga dalam hal ini ada S1 terapan arsitektur, ada S1 pendidikan arsitektur, ada S1 humaniora arsitektur gitu ya, di Indonesia ada seperti itu. Kemudian ada D4 arsitektur. Nah, ini skemanya bagaimana? Ada 2 kemungkinan skema. Yang pertama adalah nanti ketika DAI akan membuka skema RPL, yang artinya
harus kalau di Undang-Undang Arsitek dan PP 15 itu pengalaman kerja di bidang arsitektur minimal 10 tahun. Itu adalah salah satu persyaratan untuk eligibilitas mengikuti uji kompetensi, Mas. Jadi selama ini kan kalau reguler itu pendidikan 5 tahun, S1 Arsitektur PPAR, S1 Arsitektur MARS, ditambah magang, keluar tanda bukti magang, PKE, dan juga tata laku arsitek, ujian. Nah, kalau RPL, S1-nya bisa dari mana saja, bisa non formal, informal, tetapi syaratnya pengalaman kerja minimal 10 tahun, kemudian ada mekanisme penyelarasan capaian pembelajaran di situ, begitu ya. Ini semua adalah persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi. Jadi sekali lagi, RPL pada domain DAI itu adalah skema untuk mengikuti ujian. Yang kedua adalah RPL di pendidikan profesi. Nah, ini juga bisa menjadi gerbang untuk yang tadi, teman-teman yang akan menjadi arsitek, tapi karena kurangnya informasi, sehingga masuknya ke D4, ke S1 yang non-arsitektur. Ini sedang dalam diskusi, karena selama ini 21 penyelenggara PPAR itu belum ada skema RPL. Nah, yang akan didiskusikan itu adalah seperti halnya di pendidikan profesi insinyur, bagaimana menyetarakan atau merekognisi capaian pembelajaran teman-teman yang S1 non-arsitektur supaya dia bisa masuk ke PPAR. Nah, ada dua gerbang ini sebenarnya, ada dua gerbang ya. Gerbang yang masuk ke PPAR, gerbang RPL ke PPAR, yang kedua gerbang RPL sebagai syarat untuk uji kompetensi. Dua-duanya muaranya nanti di uji kompetensi, Mas. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah karena ini semuanya masih dalam proses ya, baik yang RPL di PPAR maupun RPL yang di DAI. Kira-kira demikian. Oke, ya baik Pak. Terima kasih Pak jawabannya. Terima kasih. Pak Aswin, ini tadi sebenarnya menarik karena sebetulnya bukan saja teman-teman D4 terutama gitu ya. Jika ingin dalam tanda kutip menyeberang untuk profesi arsitek, namun bukankah RSKKNI yang baru nanti untuk rekayasa arsitektur ya? Betul Pak. Artinya sebetulnya sampai dengan hari ini peluang ataupun juga posisi pekerjaan yang membutuhkan teman-teman D4 ini justru lebih besar daripada arsitek begitu ya. Iya. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu ya, agak banyak ya kelihatannya. Mungkin dari termasuk manajemen bangunan gedung, kemudian pengelola bangunan gedung, bahkan MK, manajemen proyek dan sebagainya itu. Tetapi ini agak bertolak belakang dengan ketersediaan D4 di Indonesia yang jumlahnya malah baru ada 5 atau 6 ini ya. Dibanding dengan satu arsitektur yang 196 ini, bukankah itu menjadi peluang sebenarnya kalau dibalik ya, sebetulnya untuk melihat hanya karena ketidaktahuan kita ya mungkin bahwa ekosistem arsitektur dan industrinya itu dan berapa rupiah yang bergerak di antaranya dan sebetulnya ada di mana saja itu kelihatannya satu hal yang mungkin harus kita buat semacam peta yang kalau bisa gitu ya, sehingga antara hulu dan hilir ini bisa tersambung gitu ya, supply and demand-nya itu bisa terhubung dengan cukup jelas. Kali kalau memang kita membutuhkan dokter 1000, kita akan mencetak calon dokter juga 1000 begitu ya. Ini menarik karena saya masih berdiri dalam porsi positive thinking-nya Pak Aswin bahwa tampaknya memang banyak yang terserap di sana dan alih-alih untuk menuju ke piramida tertinggi yaitu arsitek gitu ya. Di titik itu mereka sudah cukup nyaman gitu, jangan-jangan Pak Aswin. Apakah begitu ya Pak? Iya Pak. Jadi pertama karena kita ingat ya Pak Roni di tahun 2018 atau 19 ya, kita pernah waktu itu Aptari ketemu dengan PII ya waktu itu ya, bahwa ada badan kerja
di bawah PII teknik arsitektur ya. Pada saat itu kan kita mendiskusikan dan juga akhirnya kita memilih untuk PPAR begitu. Tapi bahwa ada dan sekarang ini dilakukan dengan rumusan RSKKNI yang baru untuk mengcater potensi karir yang non arsitek gitu ya. Jadi Pak Roni, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa sekalian dan alumni bisa dibayangkan bahwa nantinya kita itu akan menyediakan banyak pintu gitu ya. Bahwa lulusan S1 ini mau kemana sih? Anda harus menetapkan Anda mau jadi apa gitu ya. Cita-cita mau jadi apa? Mau jadi arsitek atau mau jadi engineers gitu ya. Architectural engineer gitu. Jadi dalam proses inilah SKKN yang baru ini dirumuskan gitu. Karena konsekuensi dari SKKN yang baru ini dirumuskan yang bagian diagram bagian kiri adalah prodi bisa membentuk PSPPI teknik arsitektur misalnya. Jadi alih-alih ke PPAR, lulusan S1 arsitektur kalau mau jadi itu tadi tenaga ahli bangunan, gedung, kemudian manajemen proyek, manajemen konstruksi itu bisa ke arah yang kiri. Yang ke PSPPI, insinyur, teknik arsitektur. Itu yang potensinya sangat besar. Ini bisa dimasuki oleh D4, D3, SPD, SHUM gitu ya, terapan dan seterusnya. Yang kedua, yang lebih ekstrim Pak, meskipun saya tetap meyakini bahwa S1 arsitektur itu harus bersifat lebih generalis gitu ya. Tapi barangkali ada rekan-rekan yang berpikir kalau gitu saya akan buat prodi S1 teknik arsitektur yang akan ke PSPPI Pak. Bukan tidak mungkin ya. Jadi dia akan benar-benar fokus ke architectural engineering. Seperti halnya yang ada di Jepang, di Korea, seperti itu. Saya membayangkannya kemungkinan bisa jadi ada yang seperti itu Pak. Baik, tidak terasa sudah hampir 2 jam Pak Aswin. Saya kira waktunya tinggal 8 menit. Namun kita tutup 8 menit ini dengan saya ingin sedikit lebih ringan Pak Aswin. Jabar dan Jogja. Pak Aswin hari ini ada di Jabar dan saya hari ini ada di Jogja gitu ya. Salah satu dari tiga, salah dua dari 3 provinsi dengan paradoksnya gitu ya. Pak Aswin ini Jabar ini kenapa Pak? 3 prodi penyelenggara PPAR, tapi dari sisi jumlah relatif sedikit begitu. Padahal Jabar itu kan neraca keuangannya itu kalau Jabar dalam angka itu kan besar ya, perputaran keuangan baik swasta maupun pemerintah gitu ya. Kemanakah ini industri konstruksi di sana? Namun di satu sisi saya juga melihat Jogja gitu ya. Ini Silicon Valley-nya arsitektur mungkin ya. Mencetak banyak gitu ya. Mencetak banyak tapi industri yang terkait dengan arsitekturnya mungkin jangan-jangan bukan di Jogja begitu ya. Atau saya belum memetakan secara cermat ya, jangan-jangan ya kita ya Pak Anto. Industri arsitektur di Jogja ini jangan-jangan besar sekali karena kalau saya catat dari jumlah SRA memang Jogja ini kecil, yang kemudian lulus kemudian masuk di STRA di Jogja gitu. Jangan-jangan teman-teman ini ternyata sudah berkembang. Pak Aswin melihat Bandung dan Jogja deh ini kalau saya kecilkan. Tadi sebetulnya saya mau ngomong Jabar, tapi kalau saya mau kecilkan lagi mungkin Bandung dan Jogja. Gimana Pak Aswin? Ya, ya memang ini ya. Saya barangkali tidak bisa mencakup semua ini ya. Maksudnya barangkali pemahaman saya juga terbatas gitu Pak Roni, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau melihat di kampus saya di ITB, kemudian kita lihat Unpar, kemudian ada UI. Kalau di ITB karena memang PPAR itu baru ya. Jadi kita juga masih berjuang untuk meningkatkan intake dari mahasiswa kita sendiri. Nah, kita strateginya juga karena ada Permen 39, kita berusaha mengintegrasikan pendidikan 5 tahun ya, S1 PPAR, S1 MARS, karena di Permen 39 itu S2 itu bisa diselesaikan minimal dalam waktu 3 semester. Itu menarik sekali gitu. Jadi kita sedang dalam proses itu. Nah, yang kita lakukan juga bagaimana nih
gula-gula kalau menyitir bahasanya Ketua Aptari ya, gula-gulanya mahasiswa yang akan ikut PPR itu apa sih? Misalnya kita berasumsi menutup mata dengan ininya ya. Kita tahu bahwa mereka pasti akan juga cukup strategis ya kalau sudah mengeluarkan biaya waktu 5 tahun nanti arsitek bagaimana remunerasinya itu tidak bisa kita kontrol begitu ya. Yang bisa kita lakukan seperti tadi pertanyaan Pak Anto adalah kita menyampaikan kondisi ini ke pemerintah, dalam hal ini ke Kementerian PU ya, bahwa kondisi ini sebaiknya harus diperbaiki ya, agar bagaimana, agar nanti ada balance itu antara profesi arsitek, orang jadi pengen jadi arsitek karena cukup seimbang lah antara pengorbanan dia sekolah dan juga remunerasinya gitu ya. Nah itu masih belum terjadi sekarang, sehingga bisa dipahami bahwa dengan regulated profession yang punya banyak constraint dan banyak aturan, barangkali para mahasiswa generasi sekarang itu melihatnya, oke, saya cari uang aja dulu dari industri yang lain ya, sebagaimana tadi yang saya percayai adalah orang-orang yang masuk sekolah arsitektur itu barangkali tidak melulu ingin jadi arsitek, tapi ingin membuka kesempatan dia bisa bekerja di tempat yang lain dengan bekal kreativitas, penyelesaian masalah dengan cara kreatif yang didapatkan di sekolah arsitektur. Nah, bahwa profesi-profesi lain itu lebih menarik ya, karena memang barangkali less regulated barangkali ya, kemudian remunerasinya lebih tinggi, itu sudah pasti menjadi driving force gitu. Nah, kita tidak bisa kontrol yang seperti itu, apalagi lulusan kalau di kami lulusan S1 itu sudah mungkin beberapa memang berkeinginan menjadi masuk ke konsultan, tapi kecenderungan sekarang ini banyak yang juga masuk ke ini Pak, developer misalnya, karena jelas itu dia menangani proyek-proyek besar dan seterusnya. Jadi cukup banyak yang masuk ke situ, cukup banyak juga yang masuk ke kontraktor. Jadi mereka juga barangkali mendapatkan informasi yang jauh lebih jauh lebih banyak begitu. Kalau saya melihatnya di Jawa Barat seperti itu, Pak. Di samping pekerjaan-pekerjaan lain yang menawarkan penghargaan yang lebih tinggi itu juga lebih banyak begitu ya. Apa jadi podcaster atau apa begitu ya. Tapi tentunya sebagai pendidikan tinggi kita mengarahkan profesi yang bermartabat begitu ya. Kalau di Jogja saya kurang tahu, barangkali malah Pak Roni dan Pak Anto yang lebih tahu ini. Makasih. Terima kasih Pak. Pak Heri sudah open cam. Ada yang mau disampaikan Pak Heri? Ya, selamat sore. Terima kasih Pak Aswin, Pak Nito. Menarik diskusinya pada sore hari ini. Tapi sebenarnya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Aswin tadi, begitu ya. Jadi di kami setiap tahun menerima sekitar 120 mahasiswa arsitektur S1 begitu. Nanti lulus ada yang di semesternya tentu semester 8 atau di semester 9 kira-kira. Lulusnya sekitar mungkin 70-80 begitu. Tapi yang daftar ke program profesi arsitek ya hanya 15 maksimal 20 orang begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Lalu yang lain pernah saya tanyakan juga kepada para alumni ini, ya mereka kerja di bidang arsitektur tapi tidak merasa harus mengambil PPAR dulu ini jadi tantangan kita sama-sama begitu. Jadi kalau Pak Edi usul bagaimana misalnya kita sama-sama bicara kepada pemerintah, saya malah melihat sebenarnya profesi ini yang harusnya mempromosikan atau lebih proaktif menjelaskan kepada para mahasiswa arsitektur bahwa saya melihat tadi ya profesi arsitek ini profesi mulia sebenarnya begitu. Ya tentu kadang-kadang profesi mulia itu ekosistemnya kadang-kadang tidak mendukung. Jadi kebetulan kalau yang kerja di dunia kreatif itu tidak usah dirahasiakan, memang penghasilannya lebih besar daripada yang bekerja di dunia arsitektur. Kira-kira seperti itu. Barangkali ini tantangan kita sama-sama gitu. Tapi kalau dari sisi CPL CPMK saya setuju benar dengan Pak Aswin bahwa pendidikan S1 ya jangan dipaksakan dengan 13 SPC-nya begitu. Ya disesuaikan saja supaya tadi belajarnya memang
menyenangkan, meaningful, terus apa tadi Pak, 3 tadi itu ya, kira-kira seperti Ma- itu. Saya Ya, sebenarnya mindful. sepakat. Kira-kira gitu Pak. Ya, mindful. Ya, Betul. makasih Pak Heri. Apa kabar Pak Heri? Sehat Pak. Baik, baik Pak Aswin. Saya kemarin kita nggak ketemu di Bali Pak. Saya ketemu Pak Roni kemarin. Oh iya ya. Baik Pak Heri. Iya Pak. Jadi kurang lebih sama lah kondisi kita Terima itu kasih, Pak. terima Jadi kasih. makasih Pak Heri. Iya. Baik, Bapak Ibu, senang sekali dan juga teman-teman, sore hari ini kita bisa mendengarkan berbagai macam perspektif gitu ya. Dan juga dari berbagai macam provinsi. Ini ada Pak Heri dari UI, kemudian Pak Masvin juga dari ITB, Pak Anto dari Atmajaya, dan saya ada Pak Guspi dari Petra. Kami sangat berterima kasih ini Bapak-Bapak dan juga teman-teman semua sudah berkenan hadir meramaikan. Tadi sempat mencapai 83 peserta dan saya tidak mencatat satu-satu, tetapi memang cerita tentang ekosistem arsitektur ini adalah cerita yang sebetulnya cukup panjang, cukup lama, tetapi menerjemahnya dalam diksi rasanya baru 1 tahun terakhir ya Pak Aswin. Sebagai sebuah ekosistem. Disebut sebagai ekosistem itu karena memang tentu saja bukan sebuah jalur linear, tapi adalah satu siklus hidup gitu ya, dan di mana banyak sekali yang terkait di dalamnya dan bersifat dinamis. Saya kira bukan sesuatu yang satu hal yang statis juga ya, bahwa ekosistem arsitektur dipetakan hanya dalam satu peta begitu ya. Bahkan mungkin sekali dalam kurun waktu yang berbeda kita akan memetakan korelasi atau konteks yang juga mungkin akan berubah. Generasi sekarang saya kira menikmati tantangannya dan juga menikmati apa yang didapat, kesempatan-kesempatan yang didapat. Oleh karena itu saya sudah membuatkan tugas ke teman-teman, silakan nanti mengisi career path masing-masing ini karena terkait dengan mata kuliahnya ini ada beban muatan manajemen project juga di situ. Jadi project yang terbesar adalah memanage karir kita. Ini project terbesar dalam hidup rasanya. Kalau project-project besar tadi katanya Pak Aswin di developer gitu atau mungkin juga di kontraktor, menurut saya project terbesar adalah karir kita sendiri. Saya kira saya cukupkan diskusi kita sore hari ini. Atau Pak Agus ini masih bersama? Ya Pak Roni, saya mohon izin nih sambil macet-macet di jalan. Saya mau ucapkan terima kasih Pak Aswin untuk informasi yang sangat berharga buat mahasiswa kami. Dan kami juga terima kasih ya Pak untuk memandu diskusi sangat baik. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Heri, dan teman-teman, Pak Anto juga. Terima kasih banyak Pak Roni. Demikian saja. Terima kasih Pak. Pak Agus, terima kasih. Baik, kita cukupkan. Terima kasih banyak Pak Aswin. Sama-sama Bapak-bapak dan Ibu semua. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Aswin. Teman-teman semua. Baik. Yeah. Terima kasih ya. makasih, Mohon Pak. izin live, mau izin pamit Bapak Ibu sekalian. Yeah. Ya, saya izin pamit.